Akhirnya Bali Pro Wrestling kembali. Bukan kembali sih. Ada di Bali ya guys ya, bukan kembali. Alright, what is up everyone? Welcome to Wrestling Indonesia here. Dan hari ini sebenarnya aku nggak bikin reaction untuk pay per view ya. Jadi hari ini di sini kita ngelihat Bali Pro Wrestling, which means itu sekarang sudah ada di Bali. Ya, Pro Wrestling udah ada di Bali akhirnya. Dan sebenarnya udah ini tuh agak promising ya guys ya pada saat pertama kali muncul ya. Very 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 promising karena di sini kita udah ngelihat ada tag team, ada ada sabuknya, terus ada beberapa desain-desain sabuk yang sudah dibuat di sini kan ya guys ya. And it's really really promising. Really promising. Terus juga di sini juga kita ngelihat kalau udah banyak banget yang udah nge-follow gitu kan, 426 followers. Terus juga dan untuk first strike di eventnya itu tuh ada si Eman Asman sama Hoholun ya guys ya. This is apa ya? This is really awesome gitu loh. Di Canggu tapi kita masih belum dapat harga tiketnya. Pokoknya di tanggal 18 Juli 2026 itu kita udah bisa dapat main event dari First Strike gitu kan. Ada si Eman Hasban, salah satu roster dari MYPW, terus ada mantan WWE Superstar, ada Haholun juga gitu kan, yang merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh juga untuk di salah satu pro wrestling yang ada di Southeast Asia gitu kan, yang juga pernah main di MWF, terus juga pernah di 205 Live dan juga di Cruiserweight Classic di tahun 2016 pada saat itu. Satu angkatan sama Cedric Alexander juga, sama Rich Swann, terus ada TJP, satu angkatan juga sama TJP, dan ya salah satu paling terbaik sih yang menurutku ya. Dan ya of course yang kalau misalnya kalian bisa lihat di sini First Strike, kalau misalnya kalian mau ikutan join pro wrestlingnya, bisa kalian ikut di Crash Course itu 3 hari. KM-nya itu 3 hari. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau training kan, kalau di pro wrestling itu kan biasanya ada training untuk training untuk menjadi seorang pro wrestler gitu kan. Dan dilatihnya itu sama orang dari Australia katanya ya. Kita masih kurang tahu juga apakah memang benar orang Australia. Soalnya dia salah satu orang yang pernah dilatih juga sama Al Snow. Sama Dory Funk Junior kalau nggak salah. Itu dia salah satu orang yang pernah juga dilatih dan juga ngelatih orang juga di Australia, di Pro Wrestling Australia pada saat itu. Dan akhirnya balik lagi ke Bali, dan akhirnya dia ke Bali dan membuat training ini dan membuat promosi ini dan membuat course akhirnya di Bali. Dan itu 3 hari bootcampnya itu di bulan Maret 2006, tapi kita masih kurang tahu tanggal tepatnya kapan. Dan kita juga masih nggak tahu apa perlu biayanya berapa kalau untuk crash course-nya. Tapi yang jelas kalau misalnya untuk ini sih ini lebih menarik sih, soalnya kalau untuk 3 hari itu sebenarnya belajar basicnya doang gitu kan, belajar basic, terus belajar belajar terus belajar untuk menjadi seorang pro wrestler juga. Dan untuk 3 hari bootcamp itu sebenarnya kurang cukup sih menurutku ya. Kalau menurutku tuh kalau cukup. Soalnya tuh biasanya kalau Kevin Sindej itu udah hampir 4 bulan atau 5 bulan untuk bisa selesai di selesai di campnya itu gitu, 4 bulan atau 5 bulan. Dan kalau misalnya memang kalian memang niatnya dan passionnya memang di pro wrestling, ya pasti lebih cepat gitu loh harusnya gitu kan. Tapi harusnya bisa lebih cepat gitu kan kalau untuk 3 hari. Kalau untuk 3 hari ini kecepatan sih kalau menurutku ya. Kalau untuk basic segala macam tuh kayaknya kurang sih kalau menurutku. Tapi kalau misalnya kalian sudah selesai di crash course-nya dari BPW, kalian bisa langsung masuk ke BPW Origins, which means kayaknya sih ini asumsiku aja ya. Kayaknya kalau misalnya kalian sudah lolos di 3 hari, nanti mungkin kalian akan langsung berlanjut ke camp yang lebih seriusnya lah, bisa dibilang kayak gitu. Camp yang lebih seriusnya, yang dimana kan kalau misalnya kalian nonton Legends and Future Greats, itu ada salah satu murid atau kontestan yang lagi di training itu selama 1 tahun, itu bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, ada 3 tahunnya, ada yang 11 bulan atau 10 bulan gitu kan, karena mereka masih belum mencukupi untuk bisa debut show di
di apa namanya di WWE gitu. Nah sekarang kalau misalnya sekarang konsep itu hampir sama dengan yang ada di BPW Origins ini. Yang dimana kalau misalnya kalian sudah lolos di Crash Course, itu udah otomatis langsung masuk ke BPW Origins. Itu sih asumsiku ya. Harusnya sih kayak gitu sih. Soalnya itu lebih itu lebih efektif juga. Soalnya kalau misalnya kalian mau debut sebagai seorang pro wrestler gitu kan, dan otomatis kalian harus masuk ke bagian BPW Origins ini, yang dimana tahap training lah, bisa dibilang tahap training lagi, tapi lebih advance-nya lah, bisa dibilang kayak gitu. Kayak mungkin kalian belajar bumps, terus kalian belajar promo, belajar kayak belajar kayak body language, terus juga kalian belajar yang namanya menguasai stage kayak gitu kan, menguasai stage segala macam kayak gitu. Mungkin di sini di sini mungkin kalian bisa pelajari di sini gitu. Dapat pelajarannya lah di sini kok. Dan 3 bulan itu menurutku sih ini udah standar ya, udah strict gitu, udah standar dari pro wrestling itu sendiri, karena untuk 3 bulan itu udah cukup sih menurutku. Kalian tuh udah paham, terus kalian at least kalian sudah paham dengan at least kalian sudah paham basicnya itu di Crash Course, dan ini lebih advance-nya bisa dibilang kayak gitu. Dan selanjutnya setelah itu, abis itu kalian baru dapat ke First Strike, dimana pay-per-view ini, First Strike ini salah satu debut show yang dimana debut event ini kita bisa, kalau misalnya kalian lolos di Crash di BPW Origins, kalian juga bisa dapat langsung berkesempatan untuk debut langsung ke BPW First Strike. Kayaknya sih kayak gitu ya, kayaknya. Aku masih asumsi juga sih. Dan ini di bulan Juli 2026, which means itu udah berdekatan banget. Mei Juni kalian istirahat, Juli langsung First Strike kayak gitu. Jadi menurutku sih this is going to be awesome sih. This is going to be awesome. Terus ada Uprising-nya itu di kuarter keempat 2026, dan Uprising ini salah satu pay-per-view yang lanjutannya dari First Strike, terus BPW Uprising. Dan menurutku ini kalau misalnya di BPW, menurutku ini salah satu gerakan yang paling bisa banget, soalnya PWG kalau misalnya kalian tahu, Pro Wrestling Guerrilla itu juga hampir sama konsepnya seperti ini juga. Hampir sama, cuman kalau PWG itu dia agak kesusahan untuk promosinya, karena dia masih belum ada sosial media pada saat itu. Sosial media, dan mereka sharingnya tuh lewat poster sana kemari, sama kayak Ring of Honor pas pertama kali First Strike kayak gitu. Dan yang menurutku tuh terbaik banget sih. Yang menurutku kalian kalau misalnya BPW ini sekarang sudah semakin mudah, orang bisa nge-reach out-nya juga gampang dengan lewat sosial media doang gitu kan, tanpa harus mereka ngorbanin duit mahal-mahal untuk membuat poster atau membuat sebuah baliho kayak gitu kan. Dan sekarang sudah 426 followers nih, which means itu sangat bagus banget gitu kan, dan berhasil me-reach out para fans dari professional wrestling juga yang ada di Bali tentunya, yang orang-orang tuh pengen nonton benerannya gitu lah. Biasanya kan kalau nonton tuh lewat Netflix segala macam ya, kayak gitu kan. Ya kayak gitu sih. Jadi menurutku ini salah satu langkah yang sangat besar banget sih kalau misalnya kalian seorang fans dari professional wrestling itu sendiri gitu. Dan aku sangat nungguin banget sih pay-per-view event ini di Canggu ya. Deket banget sih sama rumahku sebenarnya. Kalau misalnya kalian ada di Canggu, bisa sih. Ayo, let's go, kita nobar, kita nonton bareng ke sana tanggal jam 7:30. Jam 7:30 tuh literally deket banget sih. Kalau aku dari Canggu tuh mungkin bisa 15 menit sampai 20 menitan lah. Itu udah deket banget. Tapi masih kita kurang tahu harga tiketnya berapa ya. Dan juga untuk yang First Strike ini kita masih nggak tahu kapan, kita masih nggak tahu harga dari tiketnya berapa. Biasanya sih kalau misalnya tiketnya itu tuh biasanya hampir, kalau dari New Japan tuh biasanya masang harga tuh kalau di depan itu bisa sampai 400 sampai 600 ribu. Kalau misalnya ditransaksi ke yen gitu kan, itu bisa sampai 300 sampai 400 ribu. Kalau nggak salah ya. Kalau correct me if I'm wrong. Tapi kalau misalnya di sini mungkin kayaknya hampir sampai 200 ribuan atau 150 ribu sih. Kalau nggak salah ya 150 ribuan lah. Soalnya kalau misalnya kita berbandingkan sama yang di klub yang ada di Canggu gitu kan, misalnya kayak di Lavel lah, bisa bilang itu aja 150 ribu. Itu tuh udah masuk, itu tuh udah bisa masuk gitu. Ya tapi kalau nggak tahu, tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya kalau misalnya tiketnya itu bisa lebih murah, ya let's go, kita akan nonton. Ayo guys, kita nobar guys. Kalau misalnya kalian mau. Di sini sebenarnya Canggu sih, literally di Canggu ini deket banget sama rumah sih.
Little Summer, cuman nggak tahu tempatnya di mana gitu. Apakah dia tempatnya tuh kayak di venue-nya di PWG atau di ballroom. Biasanya sih kalau yang kayak gini tuh biasanya di ballroom sih, kalau nggak salah ya. Biasanya sih kalau di ballroom, kalau nggak di ballroom di salah satu salah satu tempat yang besar banget kayak di CCW itu dia pakai hangar. Dia pakai garasi orang gitu untuk bikin untuk bikin eventnya yang CCW lawan si siapa namanya John Moxley, Drake Younger sama siapa namanya itu Drake Younger sama si Nick Gage pada saat itu di tahun 2010. Pas masih John Moxley itu udah sign bareng WWE, cuman masih belum dipanggil pada saat itu, dan akhirnya dipanggil di tahun 2011 masuk ke FCW pada saat itu. Dan mungkin ditunggu aja ya untuk info selanjutnya dari BPW ya. Pasti ini terbaik sih kalau menurutku, ini paling terbaik sih. Kalau misalnya kalian mau nonton, ayo kita nonton bareng. Kita ke sana, kita ke Canggu guys. Kita ke Canggu, udah sering banget ke Canggu guys. Udah sumpah aku kalau misalnya nggak kerja, nggak melali ke sana pasti sering banget. Aku udah hampir sering ke Canggu guys. Ya jadi mungkin itu aja sih yang bisa aku kabarkan ke kalian semua tentang Bali Pro Wrestling. Dan ingat tanggal 18 di tahun 2006 tahun depan sih itu paling terbaik sih kalau menurutku. So Emma Azman, Ho Ho Lun di BPW Pro Wrestling main event. I will see you guys in the next episode, and I will see you there. Bye bye.